wah ini kalau dibilang pahit, pahit bener. Terus kalau teman-teman di rumah tanya lagi, lah udah tahu pahit, ngapain di situ lama 6 tahun bisa digaris. Saya punya statement gini, orang yang sukses itu orang yang merantau nggak perlu lama. Iya. Ya enggak. Kalau orang yang kelamaan merantau itu sama aja orang yang nggak sukses. Iya. Ya enggak. Sama, iya benar. Jumpa lagi di Tomo Ifah Bercerita di edisi Ngobrol bareng TKI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau sore untuk teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Oke, ketemu lagi dengan Tomo dan Iva Bercerita. Kali ini masih ditemani dengan mas-mas yang tadi. Dengan mas siapa? Mas Codot. Masa lupa mas yang tadi, Mas Markodin kan? Yang tadi, iya. Untuk di obrolan berikutnya ini kita akan membahas seputar suka duka pahit manisnya di Taiwan, atau mungkin bisa disebut dengan sawang sinawang. Sawang sinawang enggak? Iya enggak? Iya seperti itu. Oke. Ini langsung saja saya ingin ngobrol pahit manis suka dukanya di Taiwan langsung dengan kenapa saya mengajak teman-teman ini berdua ngajakin ngobrol ini, karena teman-teman berdua ini bisa dibilang masih baru di Taiwan, jadi mereka masih fresh, ingatannya masih sangat baik akan perjalanan hidup di Taiwan yang dimulai dari awal kontrak ini, karena kontraknya masih baru, jadi suka dukanya pasti masih terngiang-ngiang dengan pasti. Oke. Yang pertama saya tanya dulu pada Mas Markodin ya, karena tadi ditanya belakangan, kasihan diajak ngobrol nih ngantuk. Suka dukanya bisa diceritakan langsung. Ini bisa perlu diketahui Mas, ini udah berkeluarga ya. Jadi udah punya anak istri, suka dukanya pasti lebih kental. Ini masih jomblo? Atau sudah punya pacar? Jomblo setia ini. Jomblo. Ganteng jomblo. Kerminan. Oke, suka dukanya langsung. Mau dimulai dari sukanya dulu apa dukanya tuh? Nah, ngendi-ngendi ngomong senengnya sih biasa. Senengnya sih ben wong-wong padha seneng, penasaran ning Taiwan. Sukanya awal ke Taiwan. Nyampe sini kamu kan, bulan apa sih? Wah, nyampe sini bulan apa? Bulan Maret 2000 kemarin. Oh, masih kemarin banget ya. Oh iya, saya kan emang ini topiknya TKI baru kok. Iya, terus sampai sini kan nyampe di bandara Taipei kan. Gobios. Wah, kita mewah kan. Mewah toko Taiwan. Ntar dulu saya tanya dulu. Negeri nih. Ntar dulu saya mau tanya dulu. Kamu dari Indonesia ada bayangan nggak Taiwan seperti apa? Saya kasih contoh ya. Bayangan saya dulu sebelum saya pas masih di Indonesia udah mau daftar ke Taiwan, proses ke Taiwan itu bayangan saya pernah nonton film-film Korea atau Jepang, pernah kan? Jadi bayangan saya itu rumahnya ada perapian, gitu. Iya enggak? Ya, nanti masuk rumah sendalnya dicopot, nanti duduk, kita duduknya apa? Apa sih sebenarnya? Silang. Bukan sila. Apa sebenarnya sih? Ya duduk kakinya dilipet gini loh, yang ada perapiannya hangat gitu, terus tempat ada AC, terus wah pokoknya enak lah, luar negeri kayak gitu. Tapi pas nyampe sininya, wah rumahnya rumah kumuh, ranjangnya ranjang kayak rumah sakit, nggak ada AC, dipasangin kelambu lah, kayak gitulah pokoknya. Apalagi kayak gini nih, kayak gini. Kadang itu disekat kerdus. Iya, disekat kerdus pak. Mungkin masih enakan dibilang jadi TKI Malaysia, rumahnya bedeng. Lah kalau di sini tahu sendiri. Ya terus kamu apa tadi sampai lupa Sampai mana tadi? bayangan di Taiwan. Data. Iya, sukanya bayangan kamu di Taiwan. Bayangannya Pas masih di Indonesia bayangin sama lah, mirip kerjanya mungkin enak. kerja enak kan, kerja pabrik kan. Kerja pabrik gaji besar. Terus nyampe sini mungkin nggak ada potongan lagi lah ya. Tapi memang ada potongan biaya keberangkatan. Tapi setelah nyampe sini kok banyak potongannya. Nah, nih perlu diketahui, ngomong jujur aja nggak apa-apa. Kayak misalkan kata nyampe sini dari fasilitas kasur. Oh ya, ntar dulu ngomong-ngomong, kamu nyampe sini dulu di karantina pas ada corona. Nyampe sini. Soalnya kan pabrikku pabrik makanan, jadi harus steril. Kamu dipotong nggak karantina itu? Dapat kena potongan juga. Kena potongan berapa? Biaya sekitar 3.000-an lah. 3.000. Itu padahal katanya kalau karantina itu ditanggung sama pabrik loh. Tapi kamu bayar sendiri. Bayar sendiri. Ini duka ya. Pahit ya. Sangat mendalam. Perih. Jeruh. Loro nih gini. Loro. Yang apa? Enggak, bukan nyerang es teh. Untuk anaknya Markodin di rumah sama istrinya bisa dilihat betapa Menyedihkan menyedihkannya bojomu di sini ini. Doakan semoga dia sukses. Siap.
kuat ya. Kuat. Terus potongannya. Iya. Nggak usah nangis Dari- ya. Tisu. Dari nggak usah. Dari potongan ARC, Terus terus kasur, tisu. sepeda. Itu enggak itu maksudnya kamu kan istilahnya dikasih fasilitas. Nah, Itu emang fasilitas wajib ya, tapi kamu dipotong. itu potongan dari agensi. Mungkin kalau misalkan kalau PT-PT di Indonesia kan fasilitas ini dari pabrik kan. Kayak mes, kasur udah disediain. Kalau di sini suruh beli. Kalau misalnya kita nggak beli, mau tidur di Tidur mana? mana? Mau masak di alas bawah itu kan. Ya mau tidak mau kita harus beli. Walaupun ngutang. Nyampe sini potongannya berapa? Itu potongan yang di luar kamu Di luar kamu perkiraan lah. iya. Jadi Bisa dihitung dari karantina. Karantina berapa? karantina Ini khusus ini untuk karantina yang terhitung dari nyampe sini sekitar pas ada corona ya. Ini karantina berapa? 3.000 lah. Sekalian tanya kamu lah ya. Iya. Karantina 3.000. Aku enggak ada karantina, aku enggak ada. Ini enggak ada ya. Karantina 3.000. ARC 2.000. 2.000 apa 3.000? 3.000. 3.000. Kalau 3.000 untuk 3 tahun, Oh. setahun itu 1.000. ARC itu bisa digaris bawahi ke ARC itu sama kalau di Indonesia sama aja dengan KTP. Jadi kartu tanda Kitas kalau di Indo, kartu izin tinggal sementara Oh, kalau iya. buat orang luar negeri. iya, istilahnya Kitas. gitu lah. Iya. Itu ARC ya, ID card. Data diri kita lah. Iya, data diri. ARC 3.000, udah 6.000. Terus kasur berapa? Kasur 1.500. Kasur 1.500. Terus Kalau aku Sepeda. kasih enggak. sepeda. Kan soalnya kalau kita berangkat kerja kalau nggak naik sepeda kan jarak antara mes sama pabrik lumayan jauh. Lumayan jauh di sini. Terus sepeda berapa? Sepeda bikin aja 2.500. Sama kasur Sama kasur 1.500, 4.000. 4.000 sama 6.000, 10.000. 10.000 itu udah iya terus kamu ada lemari kipas angin atau Enggak dikasih. Tapi kemarin ada potongannya. Kan harusnya dikasih lemari. Tapi di rinciannya itu ada ditulis. tapi kamu nggak dapat barangnya tapi ada potongannya. potongan. Itu namanya brengsek kayak gitu. Terus tapi saya komplain kemarin ke ini Akhirnya? terjemahannya, tapi hasilnya belum nampak. Maksudnya kan bulan ini belum dipotong. Oh. Mungkin nantilah bulan depan kayaknya potongnya. Jadi untuk teman-teman di rumah di Indonesia khususnya yang kepengen berangkat ke Taiwan itu sebisa mungkin cari informasi sedetail mungkin bagaimana ke Taiwan ya, Biar tahu. biar tahu. Kalau biar di sini nggak kaget. Istilahnya mungkin untuk teman-teman di Indonesia yang belum ke Taiwan, mungkin ngelihat teman-temannya yang udah di Taiwan mungkin foto profilnya keren, sering liburan atau apa itu sebenarnya mereka menutupi daripada kesedihannya di sini. Saya pribadinya saya istilahnya ngomong gini, sekalipun saya di sini susah, jangan sampai keluarga saya di rumah tahu kalau saya di sini susah. Karena bagi saya gimana perasaan orang tua sih kalau ngelihat anaknya susah, anak yang dibesarkan istilahnya dididik, dibesarkan dari kecil, pas giliran udah besar kok di perantauan susah, gimana orang tua nggak sedih sih? Iya nggak? Jadi bagaimanapun saya di sini khususnya menutupi kesedihan saya dengan menghibur diri ya. Sebenarnya itu bullshit. Bener bullshit kita. Kayak saya tinggalnya di Taipei tapi karena butuh hiburan ya mainnya malah ke daerah Changnam. Jadi sebenarnya bullshit. Bener. Aslinya untuk teman saya menghimbau untuk teman-teman semua yang ingin ke Taiwan itu sebaiknya cari informasi sedetail mungkin bagaimana proses ke Taiwannya, bagaimana biayanya, dan terlebih lagi untuk potongan dan lain sebagainya itu wah bagi saya itu harus perlu ditanyakan benar-benar untuk mau ke Taiwan. Apalagi kita juga belum tahu, kita mesti adaptasi dengan lingkungan ya nggak? Iya. Bagaimana kita juga nanti di tempat kerja. Lebih tepatnya nanti saya tanya lagi sama teman-temannya ini. Gimana terus? Dukanya ya berlanjut. Udah lanjut potongannya ya, pokoknya udah potongan terus. Potongan. Untuk lingkungan tempat tinggal gimana? Kalau tempat tinggal sih katanya sekarang udah lumayan, penting kan ada AC. Terus walaupun kamarnya masih tumpuk-tumpuk kayak gitu lah. Jadi satu kamar kita berapa orang Mas? 5 Itu ya? satu kamar rencananya itu ada 3 ranjang, sebenarnya diisi 6 orang cuman Masih 01 ya? 01. Iya, atas. Sebenarnya ini untuk ngomongin suka duka seperti ini juga sebenarnya sih sawang sinawang ya. Iya. Enggak semuanya seperti ini, cuman Yang mengalami beda-beda. yang iya sebenarnya nasib orang juga beda-beda, tapi
hampir Sebagian besar. garis besarnya emang Taiwan seperti ini. Dan saya juga nggak cuma tanya sama teman-teman berdua ini juga saya juga tanya sama teman-teman yang lain juga kebanyakan. Tapi seperti menurutku emang gini. biasanya tuh kita kalau di bandara itu ditanya sama teman-teman yang sudah datang kembali. Anu Mas, agensimu apa gitu kan? Biasanya dilihat dari situ itu bisa kelihatan. Oh, ini agensinya tanggung jawab atau enggak, atau enak atau enggak. Kayak gitu bisa anu. Soalnya kan aku pernah kan agensimu apa gitu. Aku nyebut nama agensi itu. Nggak perlu disebut. Ya, enggak perlu disebut. Iya. Ya, oh itu enak, itu tanggung jawab ya. Buktinya ya memang itu tanggung jawab, tapi ya memang dari segi pabrik memang ya kondisinya kayak gitu. Oh, berarti istilahnya yang kamu nggak enak Di segi pekerjaan pabriknya. Tapi kalau agensinya tanggung jawab sih. Oke. Kalau kamu pabriknya Pabriknya ya agensinya ya. ini tadi udah ngomongin lingkungan, ini lingkungan asrama belum kelar loh. Ya. Kalau dari siapa? Kamu dulu ya? Ya, aku dulu ya. Asrama kamu gimana? Asrama sih ya gitulah. Asrama ya tempatnya ya kotor gitu. Maksudnya layak? Ya sebenarnya nggak layak. Dari segi penilaian antara Nggak layak. 6 sampai 10. 6 sampai Berapa 10. nilaimu? 6. Penilaian asramanya 6 sampai 10. 6,5 lah. 6,5. Setengah. Soalnya ada imbangannya, walaupun tempatnya agak kumuh tapi kan teman-temannya kan. Oke. Tuh temannya. sini masih mending, punya aku lebih lagi. Tapi ya karena aku lebih istilahnya rajin bersih-bersih sih. Jadi ini ada sudah. Oh, berarti kamu rajin belajar dan tidak sombong. Iya, tidak sombong. Suka menabung. Suka menabung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan suka diutangi. Alhamdulillah. Angka centil. Ngomongin suka duka pahitnya, emang sebenarnya nggak cuma di Taiwan, orang kerja dimanapun itu susah ya. Orang kerja itu susah. Tidur aja capek, kebanyakan tidur aja capek apalagi kerja. Ini udah ngomongin potongan. Kamu potongannya? Nyampe Potongan sini? ya, kebetulan aku mungkin hampir sama, cuma bedanya kalau fasilitas aku nggak dipotong, kayak kasur, lemari aku nggak dipotong, itu free. Itu emang sebenarnya katanya ya, kalau Memang sebenarnya free. iya itu emang sebenarnya free dan fasilitas. itu fasilitas bukan dari agent itu loh. Iya. Itu dari pabrik. Dari pabrik. Kebetulan aku mesnya pabrik, cuma di luar. Oh, ini kalau Mas Codot mesnya di pabrik, kalau Mas Markodin mesnya di luar, mes agent atau istilahnya mes di luar pabrik. Iya. Kalau emang perlu digarisbawahi seperti itu. Iya. Saya juga tanya sama teman saya bekerja di hampir seperti dibilang LSM, jadi yang mengurusi misalnya ada TKI bermasalah biasanya konsultasi ke teman saya itu. Saya pernah tanya, katanya kalau emang fasilitas seperti sepeda, terus ini sepeda ondel ya, bukan sepeda listrik ya. Kalau sepeda listrik kita beli sendiri. Emang fasilitas yang dikasih ke kita itu emang sepeda ondel, terus kasur, lemari. Kalau dulu zaman saya itu lemari besi loh. Oh, lemari besi saya itu lemari besi dulu. Kalau lemari sekarang besi, lemari terpal. terus ada kipas angin, kasur, kayaknya udah itu. Itu emang fasilitas itu saya dikasih sama bos saya. Itu saya nggak dipotong, sepeda pun saya nggak dipotong, itu emang dikasih. Ya alhamdulillah, kalau saya itu lingkungan pabriknya enak, lingkungan pabrik enak, kayak bos saya baik, itu aja sih. Kalau Lingkungan pabrik saya juga enak, cuma kalau segi keluarnya sini agak duitnya pahit. Duitnya pahit. Iya, Kalau kalau lingkungannya di lingkungannya enak. Iya. Duitnya pahit. Terus potongannya Potongannya yang pertama kalau datang itu pasti ARC 3 tahun 3.000. ini beda sama Mas ini ya. Ini banyak ini potongannya. Potongannya banyak itu. Mungkin amal perbuatannya kurang baik. 3.000. Terus mungkin ARC 3.000. Terus aku kalau sepeda itu aku Aztec Asus itu kurang detail sih. Kurang detail, biasanya hitungannya itu nggak bulat gitu loh. Tapi itu sudah diproses sama ARC itu. Terus kalau aku sepeda beli sendiri. Beli sepeda bekas atau cuma 1.000, soalnya aku kan di Taipei. Kalau di Taipei itu kemana-mana, itu pakai kendaraan umum. Ya. Jadi sepeda nggak terlalu. Ya sepeda cuma buat kerja aja. Ya, beda di sini. Kalau di sini kita mau cari kendaraan umum kita harus jauh. Rada jauh. Ya. Soalnya kalau di Taipei saya pernah ngalamin, soalnya karena istri saya dulu kerja di Taipei, jadi saya ke Taipei. Siapa namanya, Mbak? Siapa? Rahasia. Iya. Aksesnya gampang kalau di Taipei. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Terus apa lagi potongannya? Terus ARC, terus itu mungkin kalau di awal ya yang banyak itu. Cuma kalau yang di setiap harinya itu kayak AC-nya itu aku mahal AC-nya. Kamu bayar sendiri?
Tapi karena mahal saya nggak pakai AC, pakai Enggak, kipas. maksudnya kamu AC-nya bayar sendiri. Bayar sendiri. Sama, kita juga di sini bayar sendiri, beli tokennya. Iya. Beli voucher isi ulang. Sini berapa anunya? AC-nya? Kalau AC kita patungan per Per A500. kita patungan sekamar sih, kita kan sekamar berlima ya, jadi patungan 500-an. Paling enggak kita sebulan buat beli AC sekitar 2.000. Aku berapa? 4.500. Berapa orang itu? Cuma yang tinggal 3 orang. Mahal berarti ya. Ini pahit di kita Malah ngomong ini AC-nya tuh udah bobrok gitu. ini kita ngomong gini nggak dibikin-bikin, nggak ada Iya. yang kita nggak dibayar ataupun emang adanya kayak gini di Taiwan ya. Kita Nah, adanya sekarang gini ya. AC-nya nggak didaliin. Cuma pakai kipas. Jadi nanti ini belum punya mesin panas. Terus? Kalau udah punya panas ya. Lingkungan pabrik. Dengan pabrik aku enak, soalnya rata-rata aku banyak orang Taiwannya, orang Vietnam. Vietnam ini nyebutnya di sini orang planet kan. Vietnam. Jadi kan aku sama orang-orang tua, jadi lebih mengayomi gitu loh. Tapi orang Indonya banyak. Cuma sedikit kok. Ceweknya 7, cowoknya 3 ini. 4. Satunya sudah mau habis kontrak. Itu Betah di Taiwan. ya 50-50 sih, betah sama nggak betah. Ada kepengen balik nggak pulang? Kalau aku sih kayaknya bukan pulang sih, tapi kalau kontrak kayaknya nggak pengen lanjut gitu. Enggak, maksudnya kamu ini di sini udah nyampe sini, ini ngomongin udah nyampe sini iya. ya. Kamu betahnya ini betah karena terpaksa atau karena Kalau aku ya ngebetahin sih. ngebetahin? Awalnya ya nggak betah ya, cuma ngebetahin. Ya, Aku istilahnya bisa menyesuaikan sih aku. enggak, maksudnya betah di sini karena kita teringat biaya ke sini itu mahal Iya. ya. Jadi bagaimana caranya kita balikin Iya, modalnya? modalnya itu loh, balikin modal. Maksudnya mau dibilang sebenarnya kalau saya sendiri gini. Ngomongnya gimana ya? Kita saya sendiri misalnya kayak kesini udah ngeluarin biaya segitu. Iya. Nyampe sini masih ada potongan. Sebenarnya saya jujur ya, wah kepengen banget berontak ya, kepengen banget yang namanya wah nggak betah, itu ada perasaan seperti itu. Maksudnya kita udah nyampe sini, tapi kita mau berontak seperti apapun, kita kadang teringat lagi, oh iya biaya kesini itu nggak Nggak murah ya, apalagi wah ini kalau dibilang pahit bener. Terus kalau teman-teman di rumah tanya lagi, lah udah tahu pahit ngapain di situ lama 6 tahun bisa digaris. Saya punya statement gini, orang yang sukses itu orang yang merantau nggak perlu lama. Iya. Ya enggak. Kalau orang yang kelamaan merantau itu sama aja orang yang nggak sukses. Iya. Ya enggak. Sama, iya benar. Bukan berarti kita di sini karena iming-iming duit banyak terus kita di sini dibetah-betahin supaya lama. Itu sebenarnya enggak, cuman karena uang kita emang nggak pernah kumpul. Iya. Karena Taiwan sendiri itu memang potongannya segitu banyaknya, jadi duit susah buat kumpulnya. Terus di samping itu juga kalau di Taiwan udah nggak cuma di Taiwan sih, dimanapun tempatnya, kalau kita nggak bisa pinter-pinter buat apa namanya bergaul, Iya. ya udah duit amsyong hilang. Apalagi kalau udah pergaulan bebas. Masa-masa sulit pertama itu ya di tahun pertama itu paling sulit itu. Paling lama-lamanya itu sulit-sulitnya itu kalau menurut saya itu 2 tahun. Tahun pertama kita bayar potongan. Iya. Maksudnya istilahnya kita di sini kan masih ada potongan yang 6 bulan itu. Iya. Seenggaknya kita kan buat bayar potongan dan lain sebagainya itu anggaplah setahun ya. Setahun kedua itu kita baru buat ngumpulin buat bayar utang yang di Indonesia. Iya, benar. Ya enggak? Terus kita masuk tahun ketiga kita mungkin baru bisa nyelengin. Iya. Istilahnya kan Jadi seperti kalau itu, enggak? satu kontrak masih kurang cukup. Nah, ya? itu yang bikin kita lama di Taiwan itu sebenarnya. Yang bikin kita lama di Taiwan itu sebenarnya karena tahun pertama kita buat bayar potongan. Iya. Ya mungkin kita juga sambil kirim rumah kan tetap Iya. ya enggak. Apalagi udah punya keluarga anak istri, keluarga itu kita masih tetap kirim ke rumah. Terus tahun keduanya kita buat bayar utang yang kita berangkat ke Taiwan ya enggak? Iya. Buat bayar itu. Terus tahun ketiganya baru kita ngumpulin nabung buat modal gitu. Ya itu sebenarnya yang bikin kita lama di Taiwan itu, bukan berarti kita di sini Betah. iming-iming gajinya besar, kita betah di sini. Sebenarnya enggak, garis besarnya itu. Dan perlu diketahui juga orang yang sukses adalah orang yang tidak perlu lama dalam perantauannya. Ya enggak? Iya. Terus Apalagi kalau nggak dalam wah, Wah, ngenes, miris. 6 tahun saya enggak lembur bener. Iya. 6 tahun saya enggak lembur. Miris. Balik jam 5 terus. Kenapa saya nggak mau cari lemburan? Bukan sok suci ya. Sekarang kita kerja normal aja. Ini
pribadi saya. Iya. Ini pribadi ya. Ini rada dalam, jangan terharu ya. Tisunya di situ. Siapin tisu. Istilahnya ngomong di sini. Kita udah kerja selama 8 jam. Iya. Dan di sini kita juga untuk mohon maaf ya, ini rada sensitif. Kerja 8 jam terus kita di sini juga mau beribadah susah ya enggak? Iya benar. Ini kita kerja di negara yang bisa dibilang mayoritasnya adalah bukan muslim ya enggak? Iya. Kita mau ibadah aja di sini. Ini saya sendiri loh. Ini saya enggak tanya sama ini. Saya pribadi saya ya. Di sini kita kerja udah 8 jam dan juga kita mau melakukan beribadah juga kita susah karena terbentur waktu ya. Dan kenapa saya nggak mau kerja part time atau Sabtu Minggu kan libur ya, saya kenapa nggak mau part time? Kita kerja harian aja masih susah untuk ibadah, apalagi kalau ketambahan part time, kapan kita mau ibadahnya? Itu menurut saya sendiri. Jadi saya nggak mau apa? Ya mungkin rezekinya saya di sini segitu ya udah saya syukurin segitu. Yang penting saya masih bisa beribadah itu udah lebih dari cukup bagi saya. Itu menurut saya sendiri sih. Terus mau cerita curhat lagi suka dukanya juga ya. Kalau dukanya gini, ya mungkin kayak aku kan orang baru ya, belum tahu kondisi Taiwan kayak apa. Jadi pas dapat jadwal terbang udah seneng banget gitu kan. Sampai di sini mungkin semuanya orang Taiwan bakal ngerasain. Baru sampai di Bandara Toyan kan seluruh kan dropnya di Toyan semua ya. Kita dibarisin itu, dibarisin dulu ya. Terus habis itu dikasih wawasan kayak PAP kayak gitu, cuma versinya di sini. Habis itu dimasukin ke dalam pelampungan itu. Wah, kondisi pelampungan itu kayak Masya Allah kadang gitu. Sebelum medical ya? Iya, sebelum asli bener penampungan selama kita baru nyampe di Taiwan itu nggak layak, Masya Allah itu bagi saya nggak layak banget. Stiker bertempel. Apalagi memang digunakan oleh orang yang banyak ya. Apalagi posisinya kita capek ya, baru perjalanan jauh naik pesawat, harusnya kan kita istirahat dulu. Itu abis itu kita medical loh. Iya. Abis ditampung itu kita paginya langsung masih medical. Surup ya apa? Wah, masalah kalau bisa ya untuk pemerintah Indonesia atau mungkin pihak-pihak terkait yang nonton video ini, mohon tolong diperbaiki bener-bener lah. Kalau misalnya mau proses ke Taiwan tolong diperbaiki bener-bener, karena di samping prosesnya yang terlalu bagi saya banyak mengeluarkan uang dan hasilnya di Taiwan itu nggak seberapa bagi saya. Ya, mungkin nggak semuanya ya, tapi saya ngerasain sendiri seperti itu. Mungkin nggak semuanya, mungkin teman-teman yang sukses mungkin banyak, tapi untuk saya sendiri ngalamin proses seperti itu bagi saya nggak layak banget. Itu tolong diperbaiki lah untuk pihak di penjemputan selama kita pertama dulu nyampe sini. Mungkin untuk asramanya diperbaiki, kita juga butuh istirahat, nggak seperti kita seperti gelandangan ya. Kita disuruh tidur bareng sama koper di situ, belum lagi paginya kita dijemput lagi untuk medical, bisa dibayangkan bagaimana capeknya. Tapi kita. alhamdulillahnya dulu aku itu pas waktu itu yang masuk di penampungan itu nggak terlalu banyak, jadi nggak sesak. Tapi aku lihat teman-teman itu kadang sampai bersesak tidur, tapi sampai kadang miring kayak gitu kan. Soalnya apa itu ya orang banyak, tempatnya kumuh, bau pesing. Ya. Wah, bisa dibayangkan sendiri. Terus kita baru sampai itu dikasih pentang. Pentang itu kalau di Indo nasi kotak itu. Nah, kita tuh belum pernah merasakan pentang itu kayak apa. Itu rasanya kayak nasi kemarin atau lauk kemarin gitu lah kita makan. Penting kamu dikasih makan. Iya. Kamu enggak dikasih. Oh, ngenes lah. Nyampe bandara, jemput ke penampungan, suruh tidur, nyampe kan dari Taipei ke Changhua sekitar 3 jam ya, naik bus itu ya. Iya. Nyampe penampungan jam-jam 2:30 kayak. 2:30 tidur. Enggak tidur saya. Enggak, 4:30 udah dibangunin. Suruh berangkat medical. Habis itu kita nggak mandi, gosok gigi. Makan aja enggak? Kalau bisa gosok gigi itu untung banget. Paling berkumur lah. Iya, kumur itu minimalnya bisa kumur. Itu bener, ini kejadian bener ini. Nggak cuma saya ngalamin, ini juga gue cerita berarti kan pernah ngalamin. Habis itu kita belum mandi, habis medical kita diajak langsung ke imigrasi ya. Kita kan foto di situ. Iya. Foto bikin ARC kan. Enggak, kalau aku prosesnya itu foto yang dari Indo itu dikirimkan. Kalau saya itu dulu foto lagi itu dibuat. Kalau masnya mungkin di bandara ya fotonya. Di bandara pas baru datang langsung. Habis itu saya diantar ke imigrasi. Dari imigrasi diantar ke kantor agent di daerah tempat saya bekerja. Di situ saya tanda tangan berkas-berkas
Dan habis itu diantar ke pabrik. Iya. Ya enggak? Yang ngenesnya itu pas selesai medical kita kan belum makan ya, cuma dikasih apa, kita satu kotak minuman sama roti kecil gitu. Wah, mana perut ini malah belum diisi itu. Kan Terus ngomongin suka duka lagi apa sih dukanya? Duka, kalau duka banyak. Banyak dukanya bagi saya, bener banyak dukanya. Pokoknya intinya Taiwan nggak seindah foto profil. Perlu digarisbawahi bener seperti itu. Mungkin alibi daripada teman-teman semua itu untuk menutupi kesedihan, Iya. mungkin seperti itu ya. Kalian lihat mewah-mewahnya ketika diposting di Facebook, di Apalagi WhatsApp. untuk anak-anak baru biasanya pada apa diskotik ya. Iya. Aduh, bagi saya enggak banget lah kayaknya. Daripada balik kalungan umplung. Ya enggak? Iya benar. Terus Pesan-pesan. apalagi dukanya? Pesan-pesan. Hah? Durasi ini. Enggak apa-apa. Durasinya biar banyak enggak apa-apa. Kamu ngomong durasi kan? Enggak apa-apa los. Gelem nonton kono ra kono. Oh, sekarang bahas sukanya. Oh iya dari tadi ngomong duka Iya, ya. iya. Lulus banget ya kita bahas dukanya. Sukanya apa? Sukanya itu kalau pas gajian aja. tapi kebanyakan dari pada teman-teman juga yang gajian juga masih tetap pada sambat. Iya, kalau masih gajinya cuma masih numpang potongan lewat, juga. ya enggak? Iya. Menurut pendapat kamu gimana kalau ada orang yang ngomong gajinya cuma numpang lewat? memang Bagi saya, kenyataan kayak enggak. gitu. Tapi kalau bagi saya itu orangnya kurang bersyukur. Iya, Iya enggak sih? Orang yang ngomong kayak gitu kurang bersyukur bagi saya. Sebenarnya itu kan kalau gaji itu memang kalau kita Indo kan ya memang lumayan daripada gaji-gaji Indo ya. Iya. Memang bukan gak sepanjang yang Kalau gaji Taiwan berapa sih? sekarang itu UMR-nya 23.800, tapi kan kita nggak dapat full 23.800. 23 itu krus Indonya, krus Terus rupiahnya. kalau kita buat 500 aja ya berarti sekitar 11,5. Gaji Taiwan ini perhitungan hari 11,5. per 2000 berapa itu? per sekarang. Per sekarang 2020. ini 11 juta. 11 juta 11 berarti sekian. 11 sekian lah. Hampir 12 cuma ya hampir 12 lah kalau Hampir 23.800 ya. Hampir 12. Hampir 12 juta. Taiwan 12 juta, guys, tapi Potongannya. Kan Itu nggak lembur ya, kalau lembur ya lebih. Kalau lembur lebih. potongannya kayak Untuk Kan- biaya hidup gimana menurut kamu di Taiwan? Kalau aku sih tergolong nggak terlalu, kalau biaya hidup mungkin borosnya kalau pas jalan kayak gini kayak main ke Cangguar kayak Iya. gini. Cuma kalau setiap harinya aku nggak. Kalau menurut saya dari segi borosnya di apa sih ya kalau di Taiwan ya? Borosnya itu kalau ya mungkin kalau kita tergiur untuk beli belanja beli apa gitu. Kalau aku ya kalau di bawah mungkin, kalau di bawah kan kita sering nyebutnya kalau di Taiwan di atas sama di bawah gitu kan. Kalau di bawah mungkin pengen beli sepeda listrik nanti Oh iya benar. apa itu Kalau di sana di Taipei nggak terlalu ya? stylenya mungkin kalau di Taipei mungkin pakaian kayak gini, barang-barang branded yang dibeli. Oh iya sebenarnya kalau di Taiwan itu habisnya buat beli barang-barang branded ya. Iya, branded. Karena mungkin gengsi. Ya. Kalau untuk biaya makan sebenarnya kalau di Taiwan itu nggak terlalu mahal ya. Nggak terlalu mahal. Soalnya- Aku tergantung juga nggak mahal. Kalau untuk ini kita ngomongin makanan Taiwan ya. Kalau makanan Taiwan bagi saya terjangkau loh. Iya enggak? Ya. Maksudnya masih maksudnya dari hitungan penghasilan kita perharinya kan sekitar 700 ya. Iya. Kita hitungan perharinya gaji kita seharinya sekitar 700 sekian lah ya. Iya. Dan untuk biaya makannya itu cuma 50 NT berarti kan nggak seberapanya ya enggak. Untuk biaya makan sebenarnya nggak terlalu mahal. Yang mahal itu adalah gengsinya. Gengsinya. Iya enggak? Ya enggak? Oke. Oke. Apalagi sukanya. Kalau Kita ngomongin sukanya lah. Kalau sukanya ya. Kita sedih udah ngomongin dukanya. ketemu kawan-kawan baru, Iya. saudara-saudara baru. Kita ketemu lingkungan baru, ketemu teman-teman baru, adaptasi dengan hal-hal baru lagi. Tapi suka ya dampaknya mungkin di duka juga sih, kayak aku kalau sukanya ya bisa apa yang nggak bisa dibeli di Indo bisa aku beli. Cuma kan ya kalau terlalu over Iya, ya boros. jadi duka lagi. Duka lagi kayak gitu. Terus mungkin kalau aku ya lingkungan sih, aku lingkungan alhamdulillah dapat yang enak. Aku kalau pasti nggak kelaparan sih, soalnya Sabtu Minggu libur ada bentang aku. Oh, kamu makan di jatah dari pabrik? Ya sekali lah ada lah kalau bentang kayak gitu. Di asrama boleh masak? Boleh masak aku. Kita di sini masak sendiri ya? Sendiri. Oh ya, Masak. kamu katanya di lingkungan pabrik mengalami hal yang tidak enak.
Maksudnya pabrik kamu itu gimana? Ya, Oh, sama aja lah pabriknya. hampir semua di sini kayak gitu ya. Ya di samping lopanya cerewet Ya. kerjanya harus cepat. Tapi ya intinya kalau bosnya itu cerewet, kita nggak usah baper. Kalau kita baper, Kalau Gak usah bagi saya kalau mereka ngomong nggak usah dimasukin. enaknya kita nggak bisa bahasa kayak gitu. ya, Lebih mending kita nggak tahu bahasa sekalian daripada kita tahu ya. ya. Kalau nggak tahu kita mau diomong apa aja kita nggak sakit hati. Ya itu loh. Iya nggak? Iya benar. Tapi kalau kita tahu bahasa kita diomong dikit, tahu artinya kita bakalan sakit. Iya nggak? Iya. Sakit hati. Jadi untungnya kita nggak bisa bahasa seperti itu. Ada untungnya, masih ada untungnya. Terus apa lagi? Kalau sukanya sih ya yang jelas tuh mungkin kalau pas tanggal muda baru gajian sih Gajian. suka. Tapi kalau udah tanggal tua ya ngenesnya yang kelihatan makanya. Terus kamu? Malah dominan dukanya ya daripada Iya, sukanya. dominan. Sebenarnya iya sih bener. Ya intinya Sawang Sinawang. ya nama Sawang sinawang. Sinawang. Yang penting kita bersyukur Ya. aja ya. Ya Ya bersyukur kita aja. kembali lagi kita tetap yang mau sesusah apapun kita, sesenang apapun kita, kuncinya adalah kita harus bersyukur, menerima apa yang ada, menerima apa adanya, menerima apa yang kita miliki sebagaimana daripada kita melihat teman-teman kita yang tidak Ya. memiliki seperti kita ya enggak. Ya, kalau aku ada di dukanya yang paling nggak enak itu kalau kita lembur dari Sabtu itu gaji saya itu cuma gaji Normal hari ya. gaji normal ya, nggak ada kelebihannya soalnya kan dihitung lembur itu kan. Kalau aku lihat Pokoknya kalau Sabtu Minggu itu kan udah di luar jam kerja itu Ya. hitungannya udah hari libur. Itu kan aturannya katanya sih. Itu hitungannya lembur, maksudnya dibayarnya 2 kali lipat. ya 2 kali lipat. Nah, aku tanya teman-teman itu Sabtu dapat berapa, dapat segini. Nah, aku cuma dapat segini. Nah, itu yang ada yang nyaranin laporan Lapor. atau apa kayak gitu. Kalau saran saya kalau mau lapor harusnya kompak. ya gitu. Kalau kompak, insya Allah menang. Iya. Tapi kalau misalnya kamu nggak kompak, yang kalah cuma kamu. Iya sih. Terus Yang lain untung, kamu buntung. Iya. Iya nggak? Iya kalau misalnya nanti dinaikin dia yang untung, tapi kamu yang buntung. Kamu minimalnya kamu dimusuhin. Iya jelas. Maksimalnya kamu dipulangin. Iya nggak? Susah itu. Yang untung mereka, yang buntung kamu. Harusnya kompak. Terus apa lagi? Udah ya. Udah. Jangan ngomongin terlalu banyak nanti dikira kita berlebihan ya. Iya. Ya udah cukup sekian vlog dari saya dan teman-teman saya ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan apabila obrolan kita tadi tidak sesuai dengan apa yang teman-teman saksikan dan teman-teman rasakan baik yang di Indonesia maupun di Taiwan, yang namanya ini Sawang Sinawang, kita ceritakan dari sudut pandang kita, mungkin dari sudut pandang teman-teman mungkin berbeda, bukan jadi masalah untuk kita tetap saling bersaudara ya nggak? Dari perbedaan ada persamaannya minimalnya. Iya. Jadi mungkin dari sudut pandang kami seperti ini. Dan untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan, mungkin posisinya masih di Indonesia atau mungkin masih mau mencari informasi, alangkah baiknya juga mencari informasi sedetail-detailnya tentang bagaimana negara Taiwan, bagaimana proses berangkat kerjanya, bagaimana sistem gajinya, bagaimana sistem kerjanya harus dicari, juga sih. budayanya juga harus dicari sedetail Kebiasaan. mungkin. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga cerita obrolan kami ini menambah wawasan untuk teman-teman semua yang ingin berangkat ke Taiwan. Dan apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman bisa mengurungkan niatnya untuk ke Taiwan. Tapi emang kalau misalnya emang mau niatnya ke Taiwan, lebih baik cari informasinya dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan berkenan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kok kamu nggak bye-bye sih? Kamu terlalu sedih ya? Kamu nggak mau salam-salam buat istri anak kamu di rumah? Salam damai. Salam damai. Kamu ngomong salam. Ya salam buat emak sama bapak di rumah aja. Salam Sama adik. buat istri saya di rumah. Nanti kan saya pulang ya. I love you. Diundur. Diundur. Soalnya ngarep mulai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan Ngobrol bareng TKI.